Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini ya kita bersyukur bahwa ini adalah ibadah online terakhir. Dan minggu depan kita akan mulai beribadah di gereja. Dan kita akan bisa excited, kita akan memuji Tuhan. Ya meskipun harus menggunakan protokol kesehatan, tetapi kita percaya bahwa kita bersyukur bahwa kita bisa nanti bisa ketemu, bisa tatap muka, dan kita bisa beribadah di gereja. Nah, bulan ini memang kita membahas tentang iman dan pengharapan. Dan minggu ini kita akan belajar tentang satu tema yang penting khususnya buat anak-anak muda. Temanya adalah yang berjuang mengalahkan yang beruang. Yang berjuang mengalahkan yang beruang. Ada J-nya. Berjuang mengalahkan yang beruang. Kita buka dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, bahwa dikatakan dalam Ibrani bahwa hidup ini adalah suatu perjuangan, perlombaan di mana kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Berarti kita hidup ini adalah perjuangan. Nah, Matius 19 ayat 23 sampai 24, Matius 19 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 berkata bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Karena itu orang kaya tidak mudah, harus butuh perjuangan untuk dia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, Lukas 13 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Lukas 13 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Jadi ada kata berjuanglah. Nah, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berjuang dalam kehidupan kita. Kita punya mentalitas pejuang, punya fighting spirit dalam kehidupan kita. Nah, tapi kenyataannya dalam dunia sekuler, statement ini rasanya tidak berlaku loh. Justru yang beruanglah yang akhirnya akan mengalahkan yang berjuang. Betul gak? Di dunia sekuler, justru yang beruang, yang punya duit, yang bisa mengalahkan orang yang berjuang dengan luar biasa. Tapi pertanyaan gini, benarkah demikian? Benarkah anak Tuhan harus pesimis seperti itu? Ya ngapain saya berjuang? Orang yang banyak duit pasti menang kok. Orang yang banyak duit pasti bisa mengalahkan saya yang berjuang kok. Tapi benarkah anak Tuhan harus pesimis seperti itu? Benarkah uang adalah yang menentukan hidup seseorang? Bukankah kita punya Tuhan yang berkuasa daripada orang yang beruang? Jika orang yang beruang menang, tapi kita perlu ingat bahwa the game is not over yet. Bahwa pertandingan dalam kehidupan kita belum selesai. Mungkin saat itu orang yang beruang menang, tetapi belum tentu orang yang beruang akan tetap akhirnya akan menang. Yang berjuanglah yang menang. Dikatakan bahwa
Hidup ini adalah perjuangan. Ada orang yang mengatakan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Tetapi hidup ini adalah suatu perjuangan. Hidup ini adalah bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita inginkan dan kita berjuang untuk mendapatkannya. Nah, sekarang apa yang kita perjuangkan sebagai anak-anak Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini? Apakah kita berjuang untuk dapatkan uang? Bekerja dapatkan uang sebanyak-banyaknya? Apa yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan? Yang pertama adalah kita berjuang mempertahankan iman. Nah, perlu digarisbawahi, kita berjuang bukan untuk selamat. Karena oleh darah Kristus kita sudah diselamatkan. Jadi kita berjuang bukan supaya diri kita selamat. Kita berjuang karena diri kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita berjuang setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita harus berjuang untuk mencapai garis akhir dan memelihara iman kita. Ini yang persis yang ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa mengenai diriku, Paulus menjelaskan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus, dia terus berjuang mempertahankan imannya selama dia melayani Tuhan. Dari sejak Tuhan panggil dia menjadi rasul sampai dengan hari kematian. Paulus mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan. Berarti dalam pertandingan Paulus berjuang untuk mencapai garis akhir. Bahwa hidup ini adalah perjuangan. Kalau kita menganggap bahwa hidup ini hanya sekedar biasa saja, bahwa kita sudah menghabiskan hidup kita tanpa tujuan. Nah, akhiri pertandingan iman kita dengan baik. Akhiri kehidupan kita dengan taat dan setia. Bila kita sudah melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan sampai dengan kita mencapai garis akhir. Bukan awal-awalnya semangat. Bukan awal-awalnya komitmen. Wah, Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Yes, kita nyanyikan lagu itu awal-awal. Kita menggebu, kita semangat melayani Tuhan. Tapi begitu ada masalah, begitu ada tantangan, kita gak mau berjuang mempertahankan iman. Lalu akhirnya malah kita mundur dari pelayanan. Udahlah kok, saya sendiri banyak beban kok. Saya sendiri pusing kok dengan permasalahan dalam hidup saya kok. Rasanya saya susah kok untuk saya bisa terus melayani kok. Rasanya udah gak kuat lah kok. Berarti kita kalah dalam pertandingan iman kita. Bahwa Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan menginginkan kita punya mentalitas untuk kita berjuang mempertahankan iman. Ya memang semua orang mengalami masa-masa yang susah. Di masa pandemi ini ekonomi sudah mulai tidak stabil di bangsa kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan baik. Tuhan yang memimpin bangsa ini, Tuhan yang memimpin perekonomian di Indonesia, dan Tuhan yang memimpin perekonomian dalam pekerjaan kita, dalam karir kita. Tuhan yang memegang kehidupan kita. Makanya akhiri kehidupan kita nanti dengan sungguh-sungguh kita taat dan setia, dan kita akan akhiri hidup kita dengan mencapai garis akhir. Nah, ada satu buku Finishing Strong, bagus sekali. Itu ada beberapa hamba Tuhan, Chuck Templeton, Brown Clifford, ya kan? Terus sama satu lagi Billy Graham. Chuck Templeton, Brown Clifford, mereka awal-awal mereka menggebu-gebu melayani Tuhan. Wah, mereka bersemangat khotbah di radio, khotbah di televisi, khotbah di lapangan. Wah, bikin KKR. Sedangkan Billy Graham hanya sekedar pelayanan di gerejanya saja. Lalu akhirnya Brown Clifford, Chuck Templeton, wah, segala macam mereka booming hebat. Tetapi begitu ada masalah dan kesusahan dalam kehidupan mereka, mereka justru kembali lagi. Bahkan ada yang mabuk-mabuk, mereka ada yang main ke pelacur, mereka akhiri hidup dia
dengan apa? Dengan dosa. Dan ada satu orang lagi yang kembali menjadi kerja di koran gitu, jadi jurnalis dan segala macam, kembali ke pekerjaannya. Sedangkan Billy Graham terus naik dan terus naik dan terus naik. Bahkan sekarang almarhum Billy Graham itu adalah pendeta terbesar di abad 21 ini, dan juga dia yang paling banyak berkhotbah di seluruh dunia. Dan belum ada yang memecahkan rekor khotbah terbanyak selain dari Billy Graham. Bayangkan, pengaruhnya begitu besar. Dan almarhum Billy Graham sudah mencapai garis akhir. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita melayani aja kita susah. Kok susah ya kayak begini ya. Males melayani. Kita kendor gitu. Kita udah mulai, udahlah. Gimana nanti aja. Mungkin gak usah melayani dulu lah, Pastor Jenus. Udahlah kok, saya gak mau melayani dulu kok. Saya sendiri aja masih bergumul kok, masih susah kok. Begitukah mentalitas seorang pelayan? Apakah kita mau, ya sudah, kita mudah dikalahkan oleh keadaan? Di manakah fighting spirit kita? Di manakah perjuangan kita untuk mempertahankan iman kita? Kita belum sampai mencucurkan darah loh. Kita belum sampai dianiaya, dipukulin, digebukin, disiksa. Kita belum sampai meneteskan darah. Tapi bagaimana kita mau berjuang dalam kehidupan kita, mempertahankan iman kita? Nah, akhiri dengan taat dan setia kepada panggilan Tuhan. Meskipun mungkin Anda melayani di gereja yang kecil. Lebih baik Anda melayani di gereja kecil daripada jadi jemaat biasa di gereja besar. Ini ini memang kutipan dari salah satu hamba Tuhan. Saya coba untuk kutip saja. Lebih baik Anda melayani di gereja kecil daripada jadi jemaat biasa di gereja besar. Memang ada benernya juga sih. Ya lebih baik kita melayani dong. Ya kita kan gak lihat gedung, gak lihat jumlah jemaat. Ya kita melayani aja dengan hati yang tulus, karena memang kita cinta sama Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita mencintai Tuhan, dan kita melayani Tuhan di rumahnya. Nah, daripada hanya jadi jemaat biasa, cuma datang, duduk di gereja yang besar. Meskipun di gereja besar, tapi cuma datang, duduk, diam, udah selesai, pulang aja gitu. Nah, lebih baik Anda melayani di gereja kecil daripada jadi jemaat biasa di gereja besar. Wow. Saat ini orang berlomba-lomba justru ingin melayani di gereja yang besar. Entah apa yang ia cari. Apakah orang tersebut mencari kebanggaan diri? Popularitas supaya dia terkenal? Tenar? Ataukah ingin dilihat agar dia menjadi orang yang hebat? Ya apapun motifnya. Tapi ya puji Tuhan kalau misalkan hatinya tetap baik, lurus di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal bahwa apapun pelayanan kita, mari kita akhiri dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah tempatkan kita, di mana kita berjuang mempertahankan iman dalam kita melayani Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang harus kita perjuangkan selain mempertahankan iman? Kita berjuang dalam kita bekerja. Prinsip ora et labora. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Ora itu berdoa, et itu dan, labora itu labor, labor. Labor itu buruh, pekerja. Jadi berdoa dan bekerja. Jadi berdoa dulu, baru bekerja. Nah, ketika kita bekerja, kita andalkan Tuhan karena kita sudah berdoa. Kita bekerja, kita tidak mudah putus asa karena kita sudah berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, doanya apa? Kita meminta pimpinan Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kita bekerja dengan spirit of excellence. Jangan mudah menyerah dengan tantangan yang berat. Jangan dikit-dikit anak muda nih kerja nih ngeluh gitu. Lebih banyak ngeluhnya daripada kerjanya. Mental harus dibentuk gitu. Meskipun dimaki-maki sama bos dan segala macam, oke, that makes you stronger. Itu akan menjadi karyawan atau pekerja yang punya mentalitas yang kuat. Sehingga nanti ketika kalian jadi pengusaha, jadi bos, mental kalian sudah dibentuk sejak kalian menjadi karyawan.
Jangan diomeli dikit, mangkreng, marah gitu. Nih bos nih, rese nih, nggak ngerti saya nih. Wah, saya masa kayak sapi perah dalam tanda petik. Lalu akhirnya kita marah, lalu akhirnya kita mengundurkan diri. Akhirnya nganggur lagi. Terus cari-cari kerja lagi, diterima, digituin lagi sama pimpinan, keluar lagi. Mau jadi apa? Nah, jangan dikit-dikit ngeluh, mental harus dibentuk, ditempa biar nggak cengeng. Biar nggak dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Kerja dengan spirit of excellence. Makanya prinsip ora et labora, berdoa dulu. Biar nanti Tuhan memberikan kekuatan pada saat kita bekerja. Jangan nggak betah dikit, kita mengundurkan diri, resign, sehingga akhirnya selama hidup kita nggak akan pernah jadi apa-apa. Atau mungkin mentalitas anak muda zaman sekarang nih, enak aja ngomong begini, nanti mah saya menikah aja dengan orang yang kaya, pasti nanti saya kaya, hidup saya bahagia. Siapa bilang? Apakah tujuan kalian hanya untuk kaya? Menikah dengan orang kaya otomatis jadi kaya? Bagaimana dengan hidup kalian? Bukankah kalian yang males-malesan lalu akhirnya menikah dengan orang yang kaya? Apakah kalian tidak akan direndahkan oleh orang kaya, pasangan kalian? Siapa bilang hidup kalian akan bahagia? Belum tentu. Karena itu mumpung kita masih bujangan, anak-anak muda, jika ada kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dengan sebaik mungkin. Bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah dengan integritas. Anda bekerja bukan untuk dapatkan uang, tapi Anda membawa nama Tuhan di tempat kerja Anda sendiri. Nah, jujur saya paling kesel kalau misalkan ada orang yang diminta melakukan sesuatu, ya kan? Lalu akhirnya jawabnya gini, nggak bisa kok. Tapi belum mencoba gitu. Lalu akhirnya nggak bisa kok. Udah dicoba belum? Belum, nggak bisa kok. Bayangkan anak muda yang demikian sulit buat berhasil dalam kehidupan. Tidak mau mencoba, tidak mau bekerja keras, tidak mau belajar, tidak mau mencoba sesuatu yang baru, yang mungkin dia bisa melakukannya. Tidak mau tahan dalam tekanan yang sulit. Ya sehingga akhirnya hidupnya ya begitu-begitu aja. Jadi kayak hamster gitu. Kayak hamster yang ada di putaran roda gitu. Ya kan, wah sibuk hamster itu lari. Hidup, wah lari sana sini, lari sana. Tapi running on the spot. Tapi lari. Dia sibuk, dia lari tapi lari di tempat. Orang yang demikian sibuk tapi tidak produktif. Sehingga hidupnya ya biasa-biasa saja. Gak bisa maju dan gak bisa berhasil. Nah, orang yang demikian lebih kesel lagi adalah kalau nyalahin Tuhan. Kenapa Tuhan? Gara-gara Tuhan nih hidup saya jadi begini. Loh, kok nyalahin Tuhan? Loh, emang salah Tuhan apa? Nah, jika kita berjuang dalam mempertahankan iman, dalam kita berjuang, dalam kita bekerja, maka kita bisa mengalahkan orang yang beruang, tapi tidak mau berjuang. Bayangkan. Sekali lagi saya ulang. Bahwa jika kita berjuang dalam mempertahankan iman, dan kita berjuang dalam pekerjaan kita, maka kita bisa mengalahkan orang yang beruang. Mungkin orang itu tidak kenal Tuhan, tapi kita bisa berhasil akan mengalahkannya. Saat itu mungkin uang berkuasa, posisinya berkuasa, dia menang. Tapi temporary, for just temporary. Hanya untuk sementara saja. Tapi the game is not over yet. Pertandingan belum selesai. Kalau kita terus berjuang dan mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan kita keberhasilan. Dan kita bisa mengalahkan orang yang beruang. Nah, jika kita berjuang dalam pekerjaan kita, meskipun mulai dari nol, maka kita bisa mengalahkan orang yang beruang. Orang kaya, tapi mentalitasnya anak mami. Ya anak mami cuma ya nunggu warisan, nunggu pemberian dari orang tua. Tapi diem sehari-hari, gak melakukan apa-apa gitu. Gimana mau berhasil? Tidak ada semangat juang.
Perhatikan baik-baik. Orang yang beruang haruslah berjuang. Jika tidak, ia akan dikalahkan oleh orang yang tidak beruang namun mau berjuang. Sekali lagi saya ulang. Orang yang beruang haruslah berjuang. Jika tidak ingin dikalahkan oleh orang yang beruang namun mau berjuang. Sekarang ini, Daud berani nantang Goliat. Yang sebelumnya dia gak pernah berantem, gak pernah bertarung, gak pernah melawan orang yang lebih besar dari dia. Daud hanya berkelahi dengan apa? Dengan binatang. Ngeri juga sih, binatangnya singa dan beruang. Yang mungkin lebih parah dari sekedar Goliat. Tapi Daud mau dan berani mencoba melawan Goliat yang badannya 3 meter, tingginya 3 meter. Taruh Daud mungkin 1,5 meter, 1,60 meter. Gimana caranya mau nonjok Goliat yang badannya 3 meter? Sulit untuk dia bisa menang. Ya sekali tebas sama pedangnya Goliat juga mati. Tetapi Daud mau berani mencoba melawan Goliat dengan iman. Dan terbukti dia berhasil mengalahkannya. Bayangkan jika Daud malas dan masa bodoh dengan Goliat dan anggap gini, itu kan bukan urusan saya, itu kan urusannya Saul. Dia yang jadi raja kok, dia yang bertanggung jawab dong untuk kalahkan tuh Goliat. Saul badannya lebih besar, Saul tentara, kenapa nggak dia aja yang pergi? Kenapa harus saya? Tapi mentalitas Daud tidak demikian. Bayangkan jika Daud malas dan masa bodoh dengan Goliat, Daud gak akan pernah dipromosikan dalam kehidupannya. Karena orang tidak kenal keberanian dia. Ada hal-hal yang memang Tuhan anugerahkan bagi kita tanpa kita melakukan apapun. Yes, seperti keselamatan. Ya, keselamatan itu kan pemberian Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Tapi satu hal bahwa ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita berhasil dan sukses. Alkitab berkali-kali dalam kitab Amsal, Tuhan benci pemalas. Anak muda kan punya tenaga yang banyak, waktunya banyak. Ya gunakan waktu itu untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu, bukan untuk membuang-buang waktu dan tenaga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau percuma. Nongkrong-nongkrong, gak jelas apain. Tanpa berpikir apa yang harus saya lakukan ya. Mungkin saya bisa kursus ini, saya coba untuk belajar ini. Sehingga akhirnya saya bisa menambah pengetahuan saya, skill saya. Sehingga akhirnya saya bisa berhasil dan memuliakan Tuhan. Kita punya iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berjuang untuk mempertahankan iman kita. Dan berhasil juga dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Hargai pemberian Tuhan melalui pekerjaan dengan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ingat, semua orang punya kesulitan. Semua orang punya masalah. Semua orang punya tekanan. Semua orang punya medan pertempurannya sendiri. Tapi mentalitas pejuang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh keadaan apapun. Apakah kita sungguh-sungguh mau berjuang dalam kehidupan kita? Kalau kita yang mau sungguh-sungguh berjuang, kita akan berhasil mengalahkan orang yang beruang. Tapi kehidupannya malas, tidak punya fighting spirit. Tapi bahaya kalau orang yang udah punya uang, beruang, tapi berjuang. Itu akan lebih powerful lagi. Tapi sikap akan menentukan hasil akhir. Sikap akan menentukan hasil akhir kita. Dalam sikap itu akan ngebentuk mentalitas kita. Kalau mentalitas kita kuat, kita akan berjuang melalui sesulit apapun. Dan kita akan berhasil. Karena kita mencobanya. Dan saya berharap iman dan pengharapan itu harus disertai dengan perjuangan. Apa artinya kita beriman kepada Tuhan? Apa artinya kita berharap kepada Tuhan? Tapi kita tidak mau berjuang dalam kehidupan ini. Make it balance. Kita punya Tuhan kok, kita beriman.
kita punya pengharapan, justru karena kita punya iman dan pengharapan dalam Yesus Kristus, kita harus berjuang. Karena roh Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kiranya ini bisa menolong kehidupan kita, untuk kita bisa lebih lagi berjuang, punya mentalitas fighting spirit, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.